Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kali ini kita akan membahas ayat 27, 28, 29, dan 30 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 27 adalah sebagai berikut. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Selanjutnya ayat 28, terjemahannya sebagai berikut. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Selanjutnya terjemahan dari ayat 29 adalah sebagai berikut. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Terakhir ayat 30 surat Al-An'am, artinya, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dulu kamu mengingkarinya. Demikianlah terjemahan dari ayat 27 sampai dengan 30 dari surat Al-An'am. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah Ta'ala menyebutkan kondisi orang-orang kafir ketika pada hari kiamat mereka berdiri di atas api neraka dan menyaksikan isinya berupa rantai-rantai dan belenggu-belenggu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat perkara-perkara yang besar dan mengerikan ini. Maka pada saat itu mereka mengatakan seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam ayat 27 surat Al-An'am, yang artinya kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Maksud daripada ayat ini adalah mereka mengandai-andai, berandai-andai untuk dapat kembali ke dunia, agar mereka dapat melakukan amal soleh dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman. Namun Allah kemudian berfirman pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 28 surat Al-An'am, yang artinya, tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Maksud dari makna dari ayat 28 surat Al-Maidah, Al-An'am ini artinya, tetapi sebenarnya telah tampak pada diri mereka pada saat itu kedustaan, kekafiran, dan penentangan yang mereka sembunyikan pada diri mereka. Meskipun mereka telah mengingkarinya baik di dunia atau di akhirat. Sebagaimana firman Allah pada ayat 23 surat Al-An'am, yang artinya, demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta pada diri mereka sendiri. Ada kemungkinan juga kalau tampak pada mereka apa yang pernah mereka amalkan dari diri mereka sendiri berupa kebenaran, apa yang telah didatangkan oleh para rasul pada waktu di dunia, meskipun mereka menampakkan sebaliknya kepada para pengikutnya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, mengabarkan Musa bahwa ia berkata kepada Fir'aun, yaitu pada surat Al-Isra ayat 102, yang artinya,
Dia Musa menjawab, "Sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mujizat-mujizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata." Begitu juga Allah telah berfirman dalam surat An-Naml ayat 14 kepada Fir'aun atau tentang Fir'aun beserta kaumnya, yang artinya dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya. Terkait dengan ayat-ayat di atas, kemungkinan lain bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan kepada manusia dan menyembunyikan kekafiran. Maka ini adalah informasi apa yang akan terjadi pada hari kiamat dari sekelumit perkataan sekelompok orang-orang kafir. Dan ini tidak meniadakan kalau surat ini termasuk surat Makkiyah. Dan sifat kemunafikan ada pada sebagian penduduk Madinah dan bangsa Arab yang ada di sekitarnya. Allah Ta'ala telah menyebutkan terjadinya sifat kemunafikan pada surat Makkiyah. Tapi ayat-ayat itu ada pada surat Al-Ankabut, yaitu pada surat Al-Ankabut ayat 11, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Berdasarkan ini, maka merupakan informasi tentang kondisi orang-orang munafik di akhirat pada saat dilihatnya azab kepada mereka. Lalu pada saat itu tampak pada mereka balasan yang dulu mereka sembunyikan dari sifat kafir, kemunafikan, dan perselisihan. Wallahu a'lam. Adapun makna firman Allah pada ayat 28 surat Al-An'am, yaitu pada kalimat yang artinya tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka. Maksud dari kalimat pada ayat 28 surat Al-An'am ini adalah sebenarnya mereka tidak menuntut untuk dikembalikan ke dunia karena sangat berkeinginan dan cinta kepada keimanan. Tapi karena takut pada azab yang telah mereka saksikan sebagai balasan atas apa yang dulu ada pada mereka, yaitu kekafiran, maka mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia agar dapat terhindar dari apa yang mereka saksikan dari neraka. Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 28 yang artinya sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu pendusta belaka. Jadi makna daripada ayat 28 surat Al-An'am ini adalah hal tersebut adalah pengharapan mereka untuk dapat kembali karena didorong oleh cinta kepada keimanan, karena dorongan cinta kepada keimanan. Lalu Allah Ta'ala berfirman yang mengabarkan tentang mereka, sesungguhnya mereka itu andai kata dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan kembali mengerjakan apa yang sudah dilarang berupa kekafiran serta penyelisihan. Dalam kalimat pada ayat 28 surat Al-An'am ini terdapat kalimat yang artinya dan sesungguhnya mereka itu pendusta belaka. Maksudnya mereka itu pendusta pada perkataan mereka. Kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini ada terjemahan dari ayat 29 surat Al-An'am. Jadi maksudnya jika mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan berkata kembali seperti semula, yaitu hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Jadi artinya maknanya aslinya pasti mereka jika dikembalikan dunia, mereka akan kembali melakukan larangan.
dan pasti akan mengatakan hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Dengan maksud bahwa kemudian tidak ada tempat kembali setelah itu. Oleh karena itu di dalam ayat berikutnya, ayat 29, Allah berfirman yang artinya, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Jadi ini adalah perkataan dari orang-orang kafir tersebut jika mereka dikembalikan ke dunia. Jadi akan diulang kembali apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Selanjutnya firman Allah ayat 30 dalam surat Al-An'am yang artinya, dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya. Maksud daripada ayat ini artinya jika kamu melihat mereka diberdirikan di hadapannya. Selanjutnya Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Arti dari kalimat pada ayat 30 surat Al-An'am ini adalah, bukankah tempat kembali ini adalah benar? Dan bukan tidak benar sebagaimana yang dulu kalian persangkakan. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam kalimat, mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Kemudian Allah berfirman, karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Ini adalah terjemahan dari ayat 30 surat Al-An'am. Jadi maksudnya, disebabkan kalian mendustakannya, maka pada hari ini kalian rasakanlah akibatnya. Lalu dikatakan kepada mereka, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tur ayat 15 yang artinya, maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.